Nah, ini adalah rute perjalanan kami menuju lokasi ke SMK 7 Desa Pompa Air, Kecamatan Raji Bangkok. Alhamdulillah kami sudah sampai di SMK 7 Batanghari. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 7 Batanghari, Bapak Dr. Andes Irwan FPB. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMK 7 Batanghari, dan yang saya banggakan peserta siswa-siswi SMK 7 Batanghari yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, masih bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju sekolah yang kita cintai dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada pemuda Padang Pasir yang tampan dan rupawan, pemuda Padang Pasir yang disegani oleh pihak kawan ataupun lawan. Wajahnya yang selalu berseri-seri walaupun tak pernah memakai gespi, badannya yang harum dan rapi walaupun tak pernah memakai harmoni. Manhua, siapakah gerangan beliau? Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, mau kenalan tidak? Boleh. Yang kata pepatah itu, tak kenal makanya tak sayang. Apa betul? Nah, jadi di sini nama saya Desti Namora BR Panjaitan. Nah, saya bekerja di kantor urusan agama KUA Kecamatan Badungan, Kabupaten Batanghari. Tahu KUA? Syukur alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, baiklah, di sini kita saat ini sedang berada pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal dikenal dengan bulan Maulud, yang mana bulan Maulud ini tidak dapat hilang dalam sejarah karena telah lahir seorang putra terbaik,
berbahagia. Nah, di sini saya sebelumnya minta izin kepada Bapak pakai kamera karena di sini saya lagi buat video Pak untuk dokumentasi. Nah, di sini kepada teman-teman, tadi Bapak Kepala sampaikan bahwa di sini ada jurusan multimedia ya. Nah, di sini boleh kita sama-sama belajar karena sekarang sudah perkembangan zaman ya. Zaman sudah semakin canggih. Nah, mari kita ikuti, tapi di samping itu kita harus bisa kontrol diri. Nah, di sini saya minta boleh kepada adik-adik subscribe akun YouTube saya. Rata-rata sudah punya pakai Android ya. Nah, di akun YouTube-nya Santri Penyuluh Kampung. Santri Penyuluh Kampung. Boleh di subscribe, boleh di like dan share. Nanti kita bisa berbagi foto, kita sama-sama berbagi cara mengirim foto dan lain sebagainya ya. Hadirin yang berbahagia, ketika Rasulullah dilahirkan, banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Peristiwa yang terjadi aneh tapi nyata. Salah satunya adalah hancurnya gedung persembahan di Paris. Kurang lebih 1.000 orang melakukan persembahan sesat, yaitu menyembah api-api yang ada di dalam gedung Paris. Ketika detik-detik Rasulullah dilahirkan, dengan izin Allah, gedung persembahan itu hancur lebur. Dan peristiwa yang aneh tapi nyata lagi yang kedua adalah munculnya pasukan bergajah. Kurang lebih 60.000, betul nggak? Kurang lebih 60.000 pasukan bergajah yang kuat dan besar, lengkap dengan persenjataannya. Untuk apa? Untuk menghancurkan kota Mekah dan untuk menghancurkan Ka'bah. Karena mereka tidak suka apabila ada manusia, masyarakat yang menyembah Allah, yang datang berduyun-duyun ke Ka'bah. Nah, pada saat itu yang menjaga Ka'bah adalah kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya Abdul Muthalib. Beliau yang menjaga Ka'bah pada saat itu. Ketika mendengar bahwa ada gerombolan, ada serangkaian orang tentara yang dikomandoi oleh Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, ketika itu pula kakeknya Nabi langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan khusyuk, memohon perlindungan dan pertolongan oleh Allah. Lalu apa yang terjadi? Dengan izin Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dengan izin Allah, Allah kirimkan burung ababil yang membawa batu-batu kerikil beracun dari neraka jahanam. Langit berubah menjadi hitam kelam. Pasukan Abraha kebingungan kemana mencari jalan untuk keluar. Akhirnya dengan izin Allah, dengan bantuan tenaga gaib, semua hancur lebur tanpa perlawanan, semuanya binasa. Allah ingin menunjukkan kebesaran tanda-tandanya. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad dilahirkan kurang lebih 1445 tahun yang lalu tanpa seorang ayah. Beliau dilahirkan dan dibesarkan oleh ibunya dengan kasih sayang. Banyak perjalanan beliau yang telah dilalui, suka duka yang tadi disampaikan, yang beliau lalui banyak perjalanan yang menyedihkan. Dan alhamdulillah
dunia pemimpin Islam. Alhamdulillah. Nah, begitu cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Pada suatu hari beliau sedang duduk-duduk bersama sahabatnya Abu Bakar. Sedang duduk bersama sahabatnya Abu Bakar, beliau termenung. Kemudian sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kau termenung?" Dijawab oleh Rasulullah, "Aku sedang merindukan saudaraku." Dijawab lagi sama sahabatnya Abu Bakar, "Rasulullah, kami adalah saudaraku." "Tidak, kalian bukan saudaraku." Lalu, siapakah yang dimaksud? "Kalian adalah sahabatku." Siapakah gerangan yang dimaksud ya Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Orang yang tidak pernah mendengar suaraku, orang yang tidak pernah melihat wajahku, orang yang tidak pernah mendengar dakwahku, dan orang yang tidak hidup di zamanku, ialah umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Cinta tidak kepada Rasulullah? Ya, salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah kita duduk di sini di majelis ilmu merayakan Maulid Nabi kelahiran Nabi Muhammad adalah salah satu bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang katanya kalau kita cinta dengan orang yang kita cintai, apapun pasti kita lakukan. Betul? Betul. Nah, Nabi Muhammad cuma minta apa? Minta selalu untuk menyebut namanya, sholawat. Ada 3 ciri-ciri kita cinta kepada Rasulullah. Sebelum kita masuk situ, karena apa? Allah saja cinta kepada Nabi Muhammad. Karena sudah ada di dalam Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi dan malaikat pun berselawat kepada Nabi. Nah, kita, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dengan sebenar-benar selawat. Nah, Allah saja berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Nah, kita yang hanyalah umatnya, hanyalah manusia biasa, ya enggak? Kita hanya manusia biasa. Masa sih kita sombong? Masa sih kita pelit? Allah dan Nabi bersolawat, maknanya kita pun harus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan pada penjelasan suatu keterangan, orang yang pelit itu bukan saja yang tidak mau mengeluarkan uang, tidak mau mengeluarkan hartanya, bukan saja itu, tapi orang yang pelit adalah orang yang tidak ingin membasahi lisannya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 ciri-ciri kita cinta kepada Rasulullah. Salah satunya dengan memperbanyak selawat. Karena apa? Janji Allah, 1 kali selawat yang kita baca, Allah balas 10 kebaikan. Allah balas 10 kebaikan. Allah hapus kesalahan, khilaf dan dosa 10, dan Allah naikkan 10 tingkatan derajat. Banyak gak pahala kebaikan kita dapat? 1 kali pahala yang 1 kali kita kirimkan selawat
seumpama 10 kebaikan. Begitu cintanya Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi apa? Memperbanyak selawat. Kalau saya biasa menambahkan selawat di qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Bu, saya nggak hafal selawat itu. Boleh nggak selawat lain? Boleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Boleh. Selawat apa lagi? Apalagi yang sekarang lagi viral. Saya yakin di sini semuanya pasti pada tahu. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja Nabiullah Muhammad, manusia iblaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, selawat itu boleh. Nah, kemudian selawat apakah ada tempat tertentu? Ya? Jangan di masjid baca selawat. Ya? Akan duduk-duduk lagi bermain, baca selawat. Di perjalanan mau menuju ke sekolah, baca selawat. Lagi masak yang berat, baca selawat. Lagi ditemenin, baca selawat. Mau daring, baca selawat. Ya, karena apa? Dengan kita memperbanyak membaca selawat, maka kita di akhirat nanti akan mendapatkan syafaat. Karena di akhir zaman nanti, ya di akhir zaman nanti, di mana umat pada kehausan, umat kesusahan, Nabi Muhammad datang memberikan pertolongan. Umati, beliau mencari umatnya. Kenapa pada akhir zaman beliau mencari umatnya? Karena beliau ingin memberikan pertolongan. Umati, di manakah umatmu?
Tuhan. Ya, boleh Bu, kami kan mau bisa buka Ibu. Boleh nggak kami tersikan sholat? Boleh. Misalnya, cintai aku, nah Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Tersikan sholat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah.
belajar lagi cerita-cerita beliau. Bu, kami ingin belajar tentang sejarah Rasul. Nah, salah satunya tadi dengan kita memahami arti dari yang telah kita bacakan tadi. Banyak kita pengetahuan, Khadijah itu istri Nabi, Fatimah itu anaknya yang paling disayang, kakeknya namanya Abdullah, bapaknya bernama Abdullah. Ya, sudah lengkap nggak tadi dikisahkan Rasul? Sudah lengkap kan? Di situ kita bisa memahaminya secara bersama-sama. Pelajari sejarah Nabi. Sejarah Nabi banyak, ya, kisah Nabi dan yang menjadi pemimpin pada saat sekarang ini. Banyak yang beliau lalui suka dan duka. Ketika beliau pergi ingin berdakwah ke Taif, beliau dilempari dan diludahi dari atas gunung. Beliau balas ya? Diludahi, beliau lagi lewat, sudah konferensi, sudah harum, beliau lewat ingin ceramah, lewat di suatu tempat itu diludahi dengan orang kafir. Karena orang kafir tidak suka, tapi beliau nggak marah, beliau sabar. Hari kedua beliau ingin berdakwah lagi, lewat di tempat yang sama, diludahi lagi dengan orang kafir tersebut. Beliau sabar. Lewat lagi yang ketiga, mana yang tukang meludah nih? Lihat, dicari, malah Rasul nyari. Biasanya kalau saya lewat nak berdakwah selalu ada yang meludahi. Sekarang mana orang itu? Beliau mencari orang itu bukan untuk balas dendam. Awas saya orang kurang. Tapi beliau tidak seperti itu. Ya, akhlak beliau begitu karimah. Akhlak beliau begitu mulia. Beliau di hari yang ketiga, ketika dia merasa tidak ada yang meludahinya lagi, beliau bukannya ingin membalas dendam, tapi beliau mencari. Mau diapakan? Nah, kemudian beliau bertanya, ya sahabatku, siapakah gerangan orang yang sering meludahiku? Tapi saat ini dia tidak datang untuk meludahiku. Ya Rasulullah, simulah sedang sakit. Orang yang biasa meludahimu itu sedang sakit. Di mana rumahnya? Di situ ya Rasulullah. Nah, kemudian beliau selesai ceramah, beliau pulang. Beliau pulang ke rumahnya, beliau bungkus kurma. Beliau datang ke rumahnya. Tok, assalamualaikum. Tok, assalamualaikum. Siapa itu di luar? Kata orang kafir tadi. Saya Muhammad. Langsung orang kafir tadi tersentak. Muhammad, apa ini? Nah, ketika dia membuka pintu, ada apa? Muhammad kata kemari. Aku mendengar kalau dirimu sedang sakit. Ya, aku sedang sakit. Nah, di sini aku ingin menjengukmu. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, aku malu padaku. Selama ini aku selalu menjauhimu. Selama ini aku benci padamu. Tapi sekarang, di saat aku sakit, semua teman-temanku selama ini di saat aku sedang tidak ada yang datang sampai sekarang. Tapi kalau orang yang paling benci, kau yang datang pertama kali untuk menjengukku. Ya Rasulullah, saksikan hari ini juga aku bersahadat. Hari ini juga aku masuk Islam. Kenapa? Keagungan sifat Rasulullah. Beliau yang sabar, punya hati, mudah dengan kotoran. Tapi beliau sabar. Kita kira beliau mencari untuk balas dendam, tidak. Tapi beliau datang untuk menjenguk. Begitulah sifat terpuji, sifat mulia Nabi kita Muhammad SAW. Nah, adik-adik yang disudut, dijahili temannya, dijolak kepalanya, dibalas dari jolak. Nah,
beliau datang menjenguk, berubah jadi masuk Islam berkat sifat terpuji Rasulullah SAW. Dan banyak lagi sifat-sifat baik Rasulullah. Nah, pada kesempatan ini mari kita sama belajar sirahnya, belajar sejarah Rasulullah. Rasulullah mempunyai banyak sifat-sifat mulia, sifat-sifat terpuji. Beliau dikenal dengan yang jujur, beliau dikenal dengan orang yang sabar, orang yang berani, orang yang taat, tidak sombong. Ya, mari sama-sama kita pelajari bagus lagi. Sementara orang tua itu tak mampu, jangan memaksakan kehendak. Minta dengan Allah. Tak ada yang tak mungkin. Karena apa? Oleh jadi berdoa astajib lakum. Berdoa kepadamu. Berdoa astajib lakum. Berdoa kepadamu. Pasti aku kabulkan. Itu sudah janji Allah. Kalau kita berjanji sesama manusia, bisa tak mengingkari? Sesama manusia mengingkari. Tapi kalau Allah sendiri sudah berjanji, pasti akan Allah kabulkan. Berdoa astajib lakum. Berdoa kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Apa syaratnya? Wasfani bisa berwassalam. Minta kepada Allah dengan sabar, dengan sholat. Ini kayak mana Allah mengabulkan, sholat aja enggak. Ya, Allah akan kabulkan semua keinginan kita dengan secara sabar dan sholat. Wasfani bisa berwassalam. Minta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Perbaiki ibadahmu, perbaiki akhlakmu, aku perbaiki hidupmu. Ya, ibu sudah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita di sini juga sebagai pelajar, di samping kita menghormati orang tua kita juga harus menghormati guru-guru kita. Karena guru-guru kita lah yang tadinya kita tidak tahu, kita selalu dibimbing hingga kita menjadi tahu. Betul apa betul? Betul. Jangan ketemu guru sekali lewat bersandung bahu, Pak. Ya Allah, itu soalnya sudah akhlak sudah hilang. Ya, hormati guru, hormati orang tua, hormati guru agar kita mendapatkan keberkahan ilmu. Bu, kalau bismillah biasa-biasa baik, ilmu itu saya lambat. Tapi anak ini selalu memuliakan guru. Si anak yang si A, dia kita dapat nilai 100 terus. Hebat, aktif, juara kelas terus. Tapi gurunya tidak dihormati, sudah tamat dari sekolah, hilanglah ilmu yang didapat. Dikalahkan dengan anak yang biasa-biasa saja, tapi dia begitu memuliakan orang tua, begitu memuliakan guru, maka keberkahan ilmu akan didapat. Sukses hidupnya, sukses masa depannya. Dengan cara tadi, pasti bisa berwassalam. Dia selalu meminta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Minta kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau aku ingin punya HP, tapi orang tua aku tidak mampu, ya Allah. Tapi apa kita tidak tahu ibadahnya, sholatnya, sholawatnya, dengan izin Allah 10 tahun akan datang Allah angkat derajatnya. Kita tidak tahu 10 tahun akan datang dia mendapatkan reward, 10 tahun akan datang dia mendapatkan penghargaan, mendapatkan prestasi tanpa orang tuanya mengeluarkan sedikit uang pun. Itu karena apa? Karena dekat dengan sang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita sama-sama saling mengamalkan banyak baca sholawat. Ya, minimal 100 kali. Tak bisa 100 kali agar terlatih. Minimal sudah sholat 5 waktu subuh 10 kali baca sholawat. Kalau kami lakuin, panjangan yang pede aja. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sudah sholat asar, baca lagi. Sudah sholat maghrib, baca lagi sholawat. Sholat diberi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tapi kalau lagi kendaraan, apalagi motor,
maka kita naikkan, ya, ya. Nah, mintalah dengan Allah dengan sabar dan sholat. Nah, perbaiki ibadahmu, perbaiki akhlakmu, Allah perbaiki hidupmu. Setuju? Yang ketiga adalah pelajari sunnahnya. Apa sunnahnya Rasulullah? Banyak ya, salah satunya kalau makan baca doa, berpergian baca doa, mau tidur baca doa. Ini punya mau tidur dan dikomitkan lupa baca doanya. Nah itu, jadi apa? Ciri-ciri kita cinta kepada Rasulullah tadi ada berapa dek? 3. Ada 3. Yang pertama membaca selawat. Yang kedua mempelajari sejarah Rasul. Mempelajari sejarah Rasul. Dan yang ketiga Sunnah Rasul. Nah, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari bersama-sama kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meneladani akhlak terpuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.